Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat tim Gudang Emas dalam waktu singkat, tepatnya tanpa pemberitahuan, langsung diajak meeting. Nah, ini jadi memang sengaja direkam buat biar nanti supaya kita bisa berbagi lah kepada teman-teman ya, Mas Didit, Mas Saiful, Ega. Nanti jadi di sini ceritanya nanti kan kita ada TU Center itu emang buat pembinaan UKM, buat pendampingan, dan saya juga kebetulan kan konsultan punya namanya BI Capital Advisory. BI Capital Advisory ini memang konsultan untuk mendampingi untuk mendapatkan pendanaan. Jadi bisa pendanaannya pribadi, bisa pendanaan nanti kita cari pakai bank, bahkan bisa nanti ke venture capital atau bisa pakai instrumen pasar modal. Nah itu BI Capital tuh tugasnya servisnya itu. Jadi nanti mudah-mudahan Gudang Emas nanti sambil kita bahas nih. Nah, cuman saya pengen tahu dulu perkembangan terakhir nih Gudang Emas. Mungkin perkenalan dulu kali ya. Ini manajemen baru nih kan Gudang Emas nih. Nah, masih sekarang di Rut ya? Di Rut, betul. Masih di Rut. Boleh dulu diintroduce timnya. Iya, oke, baik. Jadi new Gudang Emas ya berarti ya. New Gudang Emas. Bukan Gudang Emas Perjuangan kan? Bukan. Jadi dengan manajemen yang baru setelah Mas Heru pindah, digantikan dengan saya sebagai CEO-nya dengan Didit, terus ada Mas Saiful masih tetap di posisi CTO, ada Mas Ega sekarang megang admin ya, buyback ya, admin dan customer service. Nah, sekarang Mas Ega jadi tim kita di customer service juga seperti itu. Admin sekaligus admin buyback. Admin buyback sekaligus Buyback tuh buyback. Buyback pada pembelian plus penjualan. Nah itu yang handle Mas Ega, jual belinya. Bertemu dengan customer. Oh jadi buyback tuh orang kalau mau jual emas. Iya. Oh betul. Kita bisa beli. Iya betul. Jadi ada orang datang mau jual emasnya, Gudang Emas yang beli. Seperti itu. Oh sama seperti orang pergi ke toko perhiasan. Iya betul. Ini kan Gudang Emas kan sebetulnya emang istilahnya kayak jualan kayak toko perhiasan gitu ya? Toko emas ya? Toko emas, betul. Jualannya apa jadi? Jadi memang kalau untuk Gudang Emas sendiri, sebenarnya memang Gudang Emas itu adalah toko emas, Pak. Basicnya adalah online. Online, tapi kalau misalkan ada customer yang mau hadir langsung beli fisiknya di Gudang Emas, itu kita siapkan juga. Jadi bisa langsung transaksi jual beli. Di mana ininya tokonya? Tokonya itu di Haji Nawi, Pak, di gedung TU Center di lantai 1, Jalan Haji Nawi Raya nomor 191/17. Itu sebelahnya BYD sekarang. Iya, betul. Itu kalau anjar-anjarnya Gudang Emas di mana, sebelah showroom BYD. Dan itu showroomnya besar sekali. Sebelahnya BYD, sebelahnya Indomaret, betul. depannya Hotel Aston, gampang banget ya, ada nyari ininya Gudang Emas. Gudang Emas. Jadi itu di situ PT-nya, aktivitas perusahaan di situ dan tokonya di situ ya. Betul. Jadi aktivitas kita untuk jual beli emas, terutama logam mulia ya Pak, logam mulia antam dan logam mulia lainnya, itu ada di Jalan Haji Nawi Raya nomor 191/17. Nah, gitu. Oke. Itu emang kalau emas tuh ada emas apa aja sih? Jadi ada emas antam. Ya, betul. Emas antam nih kayaknya yang mendominan ya. Betul. Tapi orang kalau bikin emas gitu bisa cetak emas sendiri misalnya. Bisa. Bikin brand TU Center. Bisa. Atau BI Capital. Bisa. Bisa. Iya. Oh, kalau yang saya nggak salah YOB juga suka. YOB kan paling banyak suka beli emas tuh kalau teman saya yang punya pabrik punya tambang emas. Iya, kita bisa kalau misalkan ada customer yang mau beli custom gitu atas nama perusahaan, bisa kita bantu, Pak.
Bisa kita bantu untuk apa namanya provide emas tersebut dengan desain yang diberikan dari mereka. Nah terus nanti menentukan ini Mas, kalau di kan antam ada berapa di sini ya, berapa graman sih? Kalau antam itu kepingannya mulai dari setengah gram, Pak. Setengah gram, 1 gram, 2 gram, 3 gram. Setengah gram? Iya. 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50, 100, 250, 500 gram, terakhirnya 1 kilo. Gitu. Nah kalau antam kan orang yakin ya 25 gram, atau let's say kecil lah 10 gram. Kan ini, nah kalau sekarang misalnya saya datang, Mas Didit, saya mau bikin sendiri emas, apa namanya, BI Capital, itu 10 gram. Nah saya bilang, saya tahunya Mas Didit beneran itu 10 gram gimana? Jadi nanti kita akan ada ininya Pak, apa namanya, sertifikatnya juga kita buatkan juga nantinya. Yang lain sertifikat itu dari pabrik yang memang sudah kerjasama dengan kita, Pak. Pabrik yang kerjasama. Nah, pabriknya bisa melalui sertifikat itu. Bisa. Gitu ya. Iya. Jadi nanti di dalam apa namanya, di dalam nanti kan bentuknya di itu juga apa namanya, dibungkus di packaging ya, gitu, seperti antam itu juga. Bisa seperti itu, bisa juga tergantung pesanan Pak. Packagingnya mau seperti apa, desainnya mau seperti apa, itu nanti kita bisa sesuaikan. Karena kan kalau emas itu kan intinya sebetulnya kan emas itu kan sebetulnya kan uang ya. Betul. Ya kan? Kalau di Islam itu kan Rasulullah sebagai alat dinar tukar, ya. Dinar. 1 dinar itu berapa gram sih? 4,25 Pak. 1 dinar 4,25 gram. Betul. Jadi kalau saya ingat tuh soalnya kan kalau waktu zaman Rasulullah kan kalau berkorban itu 1 dinar. 1 dinar ya? Iya, 1 dinar kan? Sampai sekarang sampai ini tetap 1 dinar kan? Sampai harganya naik turun tetap 1 dinar kan? Betul. Iya, itu kan hebatnya Mas, berarti kan kalau di dalam dunia investasi itu emas itu menjadi hedging, betul. Iya kan? Jadi hedging kan. Nah, makanya yang saya pengen tahu, kalau misalnya nih orang bikin emas, mau bikin ada satu perusahaan, kita buat karyawan kita mau ini. Kan karyawan ini kan ingin memastikan, misalkan ntar ada apa namanya, let's say BI Capital nih gitu. Kita punya karyawan misalnya let's say 1000, mau bikin 1000 biji kali 10. Itu kan karyawan kan, itu kan sebagai tabungan buat karyawan. Betul. Nah, ntar kalau karyawan mau jual ini kemana tuh kira-kira? Bisa ke kami, bisa ke toko emas lainnya juga, Pak. Gitu. Kalau ke toko emas lainnya kira-kira harganya nanti jadi kalau memang harga emas secara mereka dipastiin dulu tuh. Iya, betul. Pasti gramasinya benar apa enggak? Betul, pasti akan dicek dulu secara gramasi sama kadarnya, Pak. Nah, nanti kalau sudah ketemu secara gramasinya sudah sesuai, kadarnya sudah sesuai, baru bisa ditentukan harga jualnya. Seperti itu. Jadi kalau gitu nanti kalau misalnya itu pada mau jual ya hitungannya kalau memang, maka ada divisi buyback. Iya, divisi buyback, betul. Jadi nanti kalau misalkan ada yang mau jual kembali, ya itu kita terima. Akan kita bayarkan juga. Terus kalau sekarang penjualan gudang emas berapa persen emas antam atau itu ada nggak? Mungkin boleh dibilang kalau emas antam hampir 100%. Sekarang ini? Iya. Karena paling gampang kali ya? Paling gampang, betul. Karena memang saat ini top of mind logam mulia itu adalah logam mulia antam, Pak. Di Indonesia? Di Indonesia. Ya. Tapi bukan artinya kalau punya logam emas lainnya illegal, enggak ya? Memang. Enggak. Nah, itu tetap kan brand dari emas itu kan banyak, Pak. Contohnya misalkan kayak kalau memang di Indonesia itu yang paling dominan dan terkenal itu adalah Antam. Tapi ada juga produsen lain kayak UBS, ada King Halim, ada Harta Dinata. Nah itu produsen emas juga. Mereka ngeluarin juga tuh kepingan-kepingan itu. Betul, sama betul. Nah kalau harga nih misalnya, harga 10 gram Antam sama 10 gram Harta Dinata. Lebih mahal Antam. Oh gitu? Iya, lebih mahal Antam.
harta dinata harganya di bawah dari Antam. Oh. Gitu. Makanya tetap orang lebih banyak mencarinya itu Antam. Jadi kalau sekarang berarti kalau misalnya orang mau beli ke Gudang Mas, Gudang Mas nawarin nggak itu atau Antam aja adanya? Sebenarnya awalnya Gudang Mas tuh jual semua Pak. Oh. Semua brand, mulai Antam, ada King Halim, ada Harta Dinata. Tahun berapa sih Gudang Mas mulainya? Mulai itu kita setelah ada toko itu di 2019 mulainya Pak. 5 tahun ya? Iya, 5 tahun gitu ya. Alhamdulillah juga kita dipercaya dengan beberapa bank syariah. Kita sudah kerjasama untuk suplai emas ke Bank syariah ngapain beli emas dari Gudang Mas untuk memenuhi kebutuhan produk cicil emas Pak di bank syariah. Gitu. Oh, jadi jualan emas tapi dicicil. Iya betul. Tapi itu melalui bank syariah. Kalau di kita cash Pak. Oh, bank syariah jadi beli dari Gudang Mas. Betul. Cash betul. Nanti pihak bank ke customernya itu dengan cara mencicil. Oh. Gitu. Banyak tuh. Saya terus baru denger tuh. Bisa beli emas di bank gitu. Bisa gitu. Kita sebagai suppliernya Pak buat bank syariah. Buat bank sih itu sebetulnya ini ya. Buat bank itu kan seperti menurut saya jadinya nggak jelas tuh apakah itu kredit apakah nabung. Iya. Betul nggak? Karena kan kalau ini motor cicil motor, motornya dipegang dipakai. Betul. Ini kan nggak mungkin masih pasti masih ditahan dalam betul. Jadi kayak nabung gitu. Akhirnya sebenarnya nabung dipaksa. Udah nabung bayar pula. Betul ya. Waktu bang harusnya sih happy banget tuh. Oh iya dong. Itu paling aman, pembiayaan paling aman Pak. Kenapa? Kan? Karena sudah kita kasih pembiayaan si banknya itu, jaminannya dipegang juga sendiri gitu. Jadi kapanpun bisa dieksekusi kalau misalkan ada terjadi gagal bayar atau apapun itu. Jadi emang pembiayaan paling aman, paling safety. Boleh dibilang itu sama aja sebetulnya ngasih paksa orang nabung kan? Iya cuma kan? Dipaksa aja orang untuk menabung dalam bentuk emas. Bukan paksa orang nabung, membuat orang menjadi penabung sebetulnya. Betul. Orang merasa membeli tapi sebetulnya menabung. Betul. Iya kan? Setuju. Wah itu keren tuh. Itu bank hanya bank syariah, bank konvensional? Jadi saat ini memang awal itu adalah kita dengan bank syariah. Tapi kemarin saya coba ke BPR konvensional. Ternyata setelah saya ngobrol, mereka mau mengakses dengan produk digabung dengan produk multiguna, Pak. Jadi emas, pembiayaan emas melalui produk multiguna. Jadi customer mengajukan pembiayaan multiguna, dibelikan emasnya disimpan di bank. Nah nanti si customer tinggal menyicilnya, gitu. Dan itu di BPR tersebut sudah berjalan Pak. Dan saya dapat undangan lagi dari BPR lain gitu, untuk saya present juga karena nyata. Nah ini sekarang pertanyaan saya nih, bank-bank itu pada saat beli, pada saat customer customer kan hitungannya bukan nasabah beli beli emasnya ditunjukin nggak sama bank? Jadi kalau emasnya itu nanti pada saat lunas baru diambil. Tapi kan pada saat akad nih, akadnya 10 ini. belum karena nanti kan harus siapkan DP. Nanti dicairkan dananya baru dibelikan emasnya ke kita gitu. Nanti tinggal dan emasnya kan nggak perlu tunjukin ke nasabah ya? Enggak, tapi kalau misalkan nanti customer mau ya bisa sih Pak. Nah, enggak sebetulnya tinggal pilihan. Poin saya ya. Buat bank kalau banknya nakal, tapi kan bank nggak boleh nakal. Ya. Kalau banknya nakal bahaya. Iya kan? Lo ada emas di gua, lo kredit deh. Dia nggak beli emas sebetulnya. Iya, benar. Kalau ini apa? Kalau nakal bahaya.
Kalau ini kan gitu. Mas display kayaknya. Dipakai buat nasabah ini. Jadi ponzi gitu. Gitu, tapi itu kan nggak boleh ya. Nggak boleh. Nggak Jadi boleh. memang dari sisi mereka tim audit dan lainnya itu memang secara produk dari bagian produk terus bagian audit dan lain-lain itu dijadikan tim Jadi juga. Bang emang harus beli dulu. Betul. Jadi nanti setelah customer menyiapkan DP, dia cairkan pembiayaan, dijadikan satu Pak untuk pembelian emasnya. Untuk beli emasnya. Ya, untuk pembelian emas. Nah, emas tersebut setelah dibayar oleh BPR atau bank, itu kita kirim ke BPR tersebut. Nah, nanti tinggal disimpan sama mereka. Gitu. Jadi nanti pada saat nasabah lunas, baru emasnya diberikan ke nasabah tersebut. Memang biasanya di AKT juga udah ditulis Iya. kode LM-nya. Misalnya 10 gram, kode LM-nya berapa. Betul. Jadi emang artinya jadi, barangnya emang ada. Biasanya seperti itu, pakai kode. Saya pikir cuma disebutin beli 10 emas. Bang bisa nakal, Bang nggak beli. Gitu. Gitu. Jadi memang nih ternyata dari pihak BPR ini antusias. Nah, kenapa? Karena ternyata memicu untuk portofolio pembiayaannya meningkat Pak. Dengan signifikan dan cepat gitu. Akhirnya mungkin ini jadi pertanyaan teman-teman BPR lain, kok bisa ya? Pakai apa? Akhirnya mereka bicara, ngobrol, gue pakai produk multiguna, diberikan emas. Oh itu brilian banget tuh, artinya memang bikin orang jadi semangat buat nabung kan? Betul, iya kan? betul. Ini semangat buat nabung tuh ini, keren. Nah nanti saya kenalin sama BPR ya. Iya. Saya kebetulan ada perusahaan lain yang memang berinikan dengan saya. Itu klien kita itu ada 300 BPR. Mas Didi. Luar biasa. 300 BPR, 700 koperasi. Mantap. Koperasi Seluruh Indonesia tuh. enggak, cuma di Bali aja. Oh, Bali. Dan kalau BPR seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Kalau BPR kan sekitar 1.200-an ya. Iya. Nah, kebetulan perusahaan saya ini memang kita 300-an, sekitar 300-an inilah 300-an BPR. ya. Jadi kira-kira sepertiga dari seluruh itu. lumayan. Terus udah gitu 700 koperasi yang aktif. Kemudian juga ada LPD. LPD itu lembaga 700 LPD. LPD ini lembaga pinjaman daerah, itu microfinance. Microfinance itu kan yang paling hidup di Indonesia itu di Bali. Di Bali. Gitu. Ada sekitar 1.400-an. Jadi saya pengen sekitar 5. Nah, microfinance di Bali ini total uang yang beredar, yang disimpan. Nah, mereka nih sebetulnya udah nyimpen nih. Mereka ada itu disimpan dari LPD, mereka nyimpennya di BPD Bali. Itu totalnya sekitar 13 T. Wow. Gitu. Jadi kalau dikonversikan ke emas bentuknya disuruh beli emas gitu kan. Iya, Gitu kan. iya, Karena iya. dan menurut saya orang kan merasa aman kalau ini daripada cuman dipegang ada bentuknya. Itu kalau mereka merasa itu, nah itu ntar saya kenalin tuh. Itu bisa ini lagi inilah pokoknya ntar gudang emas bisa unicorn baru. Amin. Amin. Jangan lama-lama, 3 tahun aja 3 tahun. Ya, mudah-mudahan bisa lebih cepat. Amin.